di ibadah sekolah minggu. Luar biasa. Adik-adik gimana kabarnya semuanya? Baik? Baik. Oke adik-adik, gimana kemarin liburannya adik-adik? Ada yang mungkin keluar kota atau keluar negeri adik-adik? Wow, luar biasa ya. Oke, sekarang kita semua sama-sama mau ibadah sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kakak undang semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikutin kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar, kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin ya. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Oke semuanya, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik ikutin gerakan kakak di depan ya. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita ulang sama-sama dari awal ya adik-adik. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oke adik-adik, boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeay. Oke, sekarang semuanya boleh duduk lagi. Sebelum kita mau dengerin firman Tuhan adik-adik, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama angkat tangan kanan kita, taruh tangan kiri kita di hati. Kita mau sungguh-sungguh yuk adik-adik. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia
Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengarkan isi firman-Mu. Tuhan, berkati kakak yang akan menyampaikan isi firman-Mu. Tuhan juga berkati kami supaya firman yang kami dengar dapat bertumbuh dan berbuah di hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Oke. Shalom adik-adik, kembali dengan siapa? Kak Eren. Hari ini Kak Eren nggak pakai kostumnya nih adik karena kostumnya lagi dicuci ya. Nah, hari ini Kak Eren karena sudah lama nih ya nggak ketemu adik-adik, Kak Eren bawa firman yang spesial ya. Oke, pada hari ini. Dan yang pasti ya adik-adik semua harus semangat ya. Kak Eren bakal kasih loh nanti ada pertanyaan-pertanyaannya. Dan Kak Eren mau adik-adik menjawab, oke? Walaupun Kak Eren nggak denger jawaban adik-adik, tapi Kak Eren percaya adik-adik pasti jawab, oke? Nah, karena udah nggak sabar lagi nih kan, menurut adik-adik, Kak Eren bakal bawa firman tentang apa ya hari ini ya? Ada yang bisa tebak? Nih, kakak kasih clue nih ya, kasih clue. Kakak bakal ceritain firman tentang bayi. Nah, loh, siapa tuh? Siapa ya? Pokoknya ada bayi dan dia bertumbuh sampai besar dan dia dipakai Tuhan. Ada yang bisa tebak? Karena nggak ada yang bisa tebak, kita mulai aja yuk. Kita hitung sama-sama dari 1 sampai 3 dan tiba-tiba nanti Kak Eren menghilang, oke? 1, 2, 3. Oke, shalom adik-adik. Jadi, menurut adik-adik Kak Eren bakal cerita tentang apa ya? Kalau lihat dari HP nih ya, lihat dari layar adik-adik nih ya, kan banyak nih cerita-ceritanya nih. Kira-kira Kak Eren bakal cerita tentang apa ya? Oke, biar adik-adik gak kepo lagi, Kak Eren hari ini bakal cerita tentang seorang bayi bernama siapa ya? Siapa ya menurut adik-adik nih ya? Ayo, kita bakal tapi ada contekan ya tuh di situ. Oke, coba deh. Kita bakal buka firman Tuhan hari ini dari Keluaran 1 dan 2 dan 3 dan 4. Oke, adik-adik. Mari kita buka. Nah, ceritanya nih adik-adik nih, zaman dulu ada seorang bapak-bapak brewokan tuh adik-adik dulu. Ya tuh, jenggotnya aja sampai di itu loh adik-adik, di kepang ya. Luar biasa loh ya. Nah ini adalah seorang Firaun adik-adik. Nah, Firaun itu apa sih Kak? Firaun itu kayak rajanya orang Mesir adik-adik, panggilnya Firaun. Nah, waktu itu ceritanya bangsa Israel kan di Mesir banyak tuh adik-adik. Nah, populasi mereka tuh makin banyak nih. Nah, karena orang Israelnya makin banyak dibandingkan orang Mesir, Raja Firaun tuh takut adik-adik kalau mereka nanti tiba-tiba ngelawan balik. Makanya dari waktu itu Raja Firaun treat mereka secara yang sangat sadis adik-adik. Sangat sadis loh. Mereka itu sampai berbudak adik-adik orang Israelnya. Lihat tuh kalau adik-adik lihat nih tuh disuruh dorong batu. Sampai kalau adik-adik lihat tuh orang Mesirnya tuh bawa kayak sabetan tuh adik-adik ya. Ada yang pernah disabet nggak nih? Kayaknya nggak ada lah ya, nggak ada yang pernah disabet ya. Tapi sadis nih adik-adik tuh. Lihat tuh. Wah, disuruh lihat tuh sama orang Mesir kita pencet. Wah, ada diamond nih adik-adik. Mari kita buka. Wow, kita dapat diamond nih. Oke, kita next kali ya. Nah, karena banyaknya orang Israel nih adik-adik ya, Firaun tuh sampai memerintah semuanya biar bayi laki-laki Israel itu buat dibunuh adik-adik. Tapi ada seorang ibu nih. Seorang ibu ini karena memiliki bayi laki-laki, karena nggak mau dibunuh, dia taruh bayinya di dalam keranjang. Terus disembunyiin tuh adik-adik. Tuh, disembunyiin di mana ya? Ada yang bisa lihat keranjangnya nggak nih?
Ini bukan. Oh, ini kura-kura adik-adik. Oh, ini dia tuh keranjangnya nih. Tuh. Tuh keranjangnya sama ibunya ditaruh tuh di tepi sungai. Terus nih ada kakaknya, terus nih ibunya nih. Tuh ada bentuk awan apa tuh adik-adik? Oh, ada pertanyaan. Ayo, kita jawab yuk bareng-bareng. Apakah Firaun memperbudak bangsa Israel karena Firaun merasa orang-orang Israel itu mulai lemah? Ayo, coba ada yang bisa jawab nggak nih? Kita ulang kali ya pertanyaannya. Apakah Firaun memperbudak bangsa Israel karena Firaun merasa orang-orang Israel itu lemah? Jawabannya yes or no. Ada yang bisa tebak nggak nih? Nah, kita jawab yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yeay, dan jawabannya adalah no. Bukan karena orang-orang Israel itu mulai lemah dik-dik, tapi karena orang Israel itu makin banyak ya. Jadi Firaun takut guys ya. Nah, lihat tuh. Bayinya itu ditaruh nih di keranjang nih. Dan kita lihat next. Nah, ketika bayi itu ditaruh di sungai, adik-adik, kan sungai itu airnya jalan ya. Nah, tiba-tiba saat Putri Firaun tuh sedang mandi di sungai ya. Terus tiba-tiba Putri Firaun nih nemuin tuh ada keranjang. Loh, isinya kok ada bayinya nih. Nah, saat Putri Firaun itu ketemu bayinya nih, lagi cengeng tuh, lagi nangis tuh, digendong. Nah, terus kakaknya yang bayi itu datang tuh ke Putri Firaun bilang, saya tahu nih ada seorang ibu yang bisa membantu merawat bayi itu. Terus karena Putri Firaun percaya sama kakaknya dan diperbolehkan, dan saat itu juga anak itu dinamakan, ada yang bisa tebak? Ya betul, Musa. Nah, kita pencet next. Dan saat mulai dewasa, Musa pun tiba-tiba kan Musa nih tahu nih dia ini bukan orang Mesir tapi orang Israel. Terus dia lihatnya adik-adik pas Musa udah gede. Waduh, kok orang Mesir jahat banget ya. Dia memperbudak orang Israel, sadis banget. Dan karena lihat orang Israel dipukulin, dicambuk. Wah, Musa kesel adik-adik dan akhirnya dibunuh loh adik-adik, itu pegawai orang Mesir itu. Dan seketika itu juga Musa takut karena sudah membunuh orang Mesir dan dia kabur adik-adik. Dia kabur ke Midian dan menjadi gembala domba selama 40 tahun lamanya. Buset, lama banget gak tuh? Kak Aaron aja belum umur 40 loh adik-adik. Ya, mari kita pencet next. Nah, pada waktu itu Musa sedang menjaga tuh domba-dombanya di Gunung Horeb. Nah, seketika itu juga tiba-tiba adik-adik Musa melihat. Tuh, lihat gak sih ada di gambarnya tuh? Tiba-tiba ada keluar api dari semak tuh adik-adik tuh. Kalau dilihat ya, ada semak, terus ada api-apinya. Wow, dan seketika itu juga Musa kaget adik-adik. Musa kaget dan mendengar suara Tuhan di semak itu. Terus suara itu ngomong ke Musa, "Musa, umatku sangat menderita. Aku telah memilihmu untuk membebaskan mereka." Nah, di saat itu Tuhan ngomong kalau Tuhan memilih Musa buat membebaskan orang Israel dari tangan orang Mesir adik-adik. Nah, mari kita pencet next. Nah, tapi pas Tuhan udah ngomong nih adik-adik nih ke Musa, Musa masih bilang loh, "Aku tidak bisa," katanya Musa tuh. Nah, tapi Tuhan udah janji nih ke Musa kalau misalnya Tuhan bakal bantu Musa. Tapi Musa bilang lagi ke Tuhan, "Tuhan, tapi aku tidak pandai bicara Tuhan. Aku gak bisa ngomong loh, aku ini gagap." Tapi Tuhan bilang, "Aku akan memberi kamu kakakmu Harun untuk membantu engkau untuk berbicara." Nah, ini kita lihat nih. Kita nemuin apa nih? Awan di atas. Wow, ada pertanyaan lagi nih adik-adik. Bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa? Ini pilihannya ada 1, 2, dan 3. 1 itu lewat semak, atau lewat keranjang, atau lewat Firaun adik-adik. Menurut adik-adik Tuhan bicara ke Musa gimana ya? Ada yang bisa tebak? Kakak kasih waktu 5 detik deh. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah 1. Betul. Tuhan berbicara kepada Musa lewat semak tuh adik-adik tuh ya. Nih di gambarnya nih, tuh apinya tuh. Set. Oke, mari kita pencet next. Dan saat itu juga Tuhan bicara kepada Musa karena ketidakpercayaan Musa. Karena Musa tuh gak pede adik-adik. Nah, Tuhan kasih mujizat tuh dengan cara menaruh tangannya Musa di jubahnya. Seketika itu juga tangannya Musa lihat tuh, kalau adik-adik lihat ada bentol-bentol merah tuh. Bentol-bentol merah apa itu kak?
Nah, itu ada semacam luka gitu adik-adik, kayak lukanya parah banget tuh. Nah, tapi saat Musa masukin lagi, wow, tangannya langsung sembuh. Oke, mari kita pencet next. Nah, ini yang tadi kakak ngomong nih. Saat itu Musa bilang dia tidak pandai bicara kepada Tuhan. Maka dari itu Tuhan akan mengasihi kakaknya Harun namanya ya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya Aaron, oke? Aaron. Tuhan sudah bicara ke Musa dan Musa langsung bilang, "Oke Tuhan, aku mau." Wih, tadi kita ketemuin diamond tuh. Nah, kita pencet next lagi adik-adik. Nah, ternyata kita sudah selesai. Dan ini adalah pertanyaan terakhir buat adik-adik semua. Pertanyaannya gampang. Tuhan berjanji akan menolong Musa tatkala ia meminta Firaun membebaskan bangsa Israel. Bener atau salah tuh? Ada yang bisa tebak nggak nih? Ayo, tadi kan udah denger tuh. Pertama dulu deh, Tuhan berjanji akan menolong Musa. Nah, itu true or false? Bener atau salah tuh? Nah, next, terus ia meminta Firaun membebaskan bangsa Israel. Bener atau salah? Kakak kasih 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah benar. Yeay, mari kita balik ke Kak Aaron. Oke, nah adik-adik kan semua udah denger tuh firmannya Kak Aaron. Nah, kira-kira nih, Kak Aaron tuh ngapain sih cerita tentang ini? Ada yang tahu nggak nih? Ngapain ya Kak Aaron cerita tentang Musa ya? Tentang dari lahir, dari bangsa Israel di Mesir, diperbudak, sampai dia tumbuh dewasa, terus Tuhan ngomong ke Musa. Menurut adik-adik, Kak Aaron mau cerita tentang apa sih? Mau intinya apa sih? Nah, menurut kakak, inti firman Kak Aaron hari ini tuh ada di bagian akhir dari ceritanya nih adik-adik. Karena kakak percaya hari ini Tuhan sedang mencari orang nih adik-adik untuk Tuhan pilih untuk mereka melayani Tuhan. Adik-adik nggak usah pikirin, wah kak, kan saya masih kecil, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa, misalnya adik-adik nggak bisa main piano, nggak bisa main gitar. Nah, adik-adik kan tapi bisa nyanyi. Oh kak, nggak mau. Aku kan suara aku nggak bagus. Nggak apa-apa adik-adik, kan kita mau belajar bareng-bareng buat melayani Tuhan. Yang penting saat Tuhan panggil, adik-adik mau nggak melayani Tuhan? Jawaban adik-adik itu yes or no nih. Kakak percaya walaupun kakak nggak dengar, semuanya jawabannya pasti yes. Seperti Musa aja adik-adik. Musa kan tadi dipanggil Tuhan. Tetapi alasannya adalah adik-adik beberapa. Dari dia bilang dia tidak pandai berbicara. Dari dia apalagi dia tahu nih adik-adik kalau Musa ini adalah seorang yang berdosa loh adik-adik. Kenapa loh? Kan Musa dipakai Tuhan hebat. Iya, tapi dia awalnya berdosa loh adik-adik. Dia membunuh. Nah, kakak percaya di sini semuanya belum ada yang pernah membunuh ya. Oke, kita semua tidak pernah membunuh manusia ya. Kita bunuh semut aja kasihan. Jadi apalagi kita membunuh manusia. Oke? Nah, apalagi kita nih adik. Kita ini Tuhan sayang banget nih sama kita. Nah, karena itu kakak mau ngajak adik-adik semua untuk melayani Tuhan nih. Seperti Musa dipakai Tuhan secara luar biasa buat bebasin orang Israel dari tangan orang Mesir, dari Raja Firaun. Maka dari itu, adik-adik boleh nih bilang ke mami papi adik-adik, Mam, mami, papi, mama, papa, aku mau dong melayani Tuhan. Ngapain aja deh, boleh dari nyanyi, boleh dari usher, boleh dari apapun adik-adik, banyak kok. Kalian bisa mulai dari yang paling kecil dan nanti Tuhan percayain dengan hal-hal yang besar. Oke, itu aja firman Kak Aaron hari ini. Simple, singkat, padat. Oke adik-adik, nah hari ini kakak punya ayat hafalan loh. Ayat hafalannya cukup panjang ya, jadi tapi kakak percaya semuanya pasti bisa, oke? Kita ambil yang bagian A-nya aja ya. 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Oke? Kakak percaya semuanya bisa nih, gampang banget nih. 1 Timotius 4 ayat 12a. Semuanya udah bisa? Oke? Mari kita ulang lagi nih. Kita ulang lagi ya. Kakak bacain lagi dari awal. 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Oke, kakak percaya semuanya pasti bisa. Kakak mau sebelum kita selesai, adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, ikut kakak berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, pakai kami ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu.
Kami mau ya Tuhan untuk melayani Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Semuanya katakan amin. Bye-bye.